Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Baiat Aqobah yang pertama. Pada musim haji tahun ke-12 kenabian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada 12 orang pemuda Yasrib untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses baiat atau sumpah setia kepada pemimpin terjadi di Bukit Aqobah dekat dengan Mina, tempat di mana para jamaah haji melakukan wukuf. 11 tahun sudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan Islam kepada penduduk Quraisy. Walaupun lebih sering mendapat penolakan daripada sambutan baik dari kaumnya, beliau tidak menyerah. Apalagi ketika tiba musim haji, semangat Rasulullah bertambah besar karena melihat ada peluang di sana. Maka dari itu Nabi Muhammad memilih keluar di malam hari. Hal ini dilakukan agar misi dakwah beliau tidak diketahui oleh kaum musyrikin. Bersama dengan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah melewati perkampungan Zuhal dan Syaiban bin Sa'labah. Wahai Muhammad, kami tidak membantah semua yang engkau sampaikan. Tapi maaf, untuk saat ini kami belum tertarik untuk masuk Islam. Rasulullah tidak sakit hati dakwahnya ditolak. Beliau menerima penolakan tersebut dengan lapang dada dan melanjutkan perjalanan. Kali ini tanpa Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Ketika melewati Bukit Aqobah di Mina, beliau berhenti. Rasulullah mencari sumber suara tersebut. Ternyata ada sekelompok pemuda sedang asyik mengobrol di bawah Bukit Aqobah. Beliau lalu mendekati mereka. Siapakah kalian ini? Kami dari Khosraj. Apakah kalian sekutu orang-orang Yahudi? Ya, benar. Kami bergaul dengan orang-orang Yahudi Yasrib. Bolehkah aku duduk di sini bersama kalian untuk mengobrol? Tentu, silahkan saja. Nabi Muhammad tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berdakwah kepada 6 orang pemuda dari Yasrib. Mereka tampak cerdas dan tidak mudah dipengaruhi. Ketika Nabi Muhammad mulai menjelaskan tentang hakikat agama Islam, pencipta alam semesta, bacaan Al-Quran, mata mereka tampak berbinar-binar. Demi Allah, orang ini benar-benar nabi seperti yang sering diceritakan orang-orang Yahudi. Nabi terakhir, maksudmu? Ya, dan aku sangat tertarik dengannya. Penjelasannya benar-benar menakjubkan. Kita harus menjadi sekutunya sebelum didahului oleh orang-orang Yahudi itu. Ketika para pemuda dari suku Khazraj berbisik-bisik membicarakan Rasulullah di belakangnya, tiba-tiba muncul bayangan peperangan antar suku di benak mereka. Suku Khazraj bersekutu dengan kaum Yahudi yang tinggal di Yasrib. Sedangkan suku Aus bersekutu dengan kaum Quraisy. Sebenarnya suku Aus dan Khazraj ini bersaudara, namun tidak jarang mereka terlibat peperangan antar suku yang dikenal dengan nama Perang Bu'ats. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi untuk menyebarkan berita tentang kedatangan Nabi terakhir. Sebenarnya orang-orang Yahudi hanya menakut-nakuti penduduk Yasrib. Kelak setelah kedatangan Rasulullah di Yasrib, mereka enggan mengakui kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai suku Quraisy, sebentar lagi akan datang seorang nabi terakhir, nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami akan bersekutu dengannya untuk memusnahkan kabilah kalian. Setelah berunding beberapa menit, para pemuda Yasrib menyampaikan keputusannya kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, kami telah sepakat untuk menjadi pengikutmu dan masuk Islam. Kami berharap dengan munculnya agama baru ini, permusuhan di antara kedua suku kami mereda. Kami juga akan menawarkan agama Islam kepada penduduk Yasrib. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kedua suku kami, maka engkau adalah orang yang mulia di antara manusia yang ada di bumi. Nabi Muhammad sangat bersyukur mendengar penjelasan dari pemuda Yasrib yang akhirnya mau masuk Islam. Alhamdulillah ya Allah. 6 orang pemuda Yasrib yang masuk Islam adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harits, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Aqobah bin Amir, dan Jabir bin Abdillah. Sepulang mereka dari Mekah, nama Muhammad terus dibicarakan di setiap rumah penduduk Yasrib. Setahun kemudian, tepatnya pada musim haji tahun ke-12 kenabian, Rasulullah kedatangan 12 orang laki-laki. Di antaranya, 5 dari 6 orang pemuda Yasrib yang pada musim haji sebelumnya menyatakan diri masuk Islam. 12 orang yang datang tersebut terdiri dari 10 orang dari suku Khazraj dan 2 orang dari suku Aus.
Kemudian 12 orang ini mengucapkan baiat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dari Ubadah bin As-Samit, Rasulullah SAW bersabda, Kemarilah dan berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak berbuat dusta yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, dan tidak berbuat maksiat terhadapku dalam hal yang makruh. Baiat Aqobah diartikan sebagai perjanjian untuk taat dan setia kepada semua perintah Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini terjadi di Bukit Aqobah. Mereka wajib membela Nabi Muhammad sebagaimana mereka membela anak dan istri mereka, baik dalam kondisi senang maupun sulit. 12 orang penduduk Yathrib tersebut yang nantinya dikenal sebagai kaum Ansor, bertugas menyebarkan Islam ke seluruh penjuru kota. Kemudian mereka membangun sebuah tempat ibadah yang diberi nama Masjid Bani Zuraik sebagai tempat sholat mereka. Untuk pertama kalinya di Yathrib, terjadi sholat Jumat yang dihadiri oleh 40 orang jamaah dengan imamnya As'ad bin Zurarah. Selepas musim haji, Nabi Muhammad mengutus pemuda Quraisy bernama Mus'ab bin Umair menjadi duta Islam pertama di Yathrib. Mus'ab mengajarkan syariat Islam kepada kaum muslim dan berdakwah kepada penduduk Yathrib yang masih menyembah berhala. Demikianlah akhir kisah Baiat Aqobah yang pertama. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, berdakwah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap agama yang kita yakini. Kedua, tetaplah bersemangat untuk menyampaikan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan. Dan ketiga, perjanjian yang dilakukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dijalankan sebagaimana mestinya sebagai wujud dari ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.